Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sinta Andini dari kelas Sosiologi 1E. Di sini saya akan menjelaskan pemahaman saya mengenai pengertian dan juga ruang lingkup ilmu politik. Kalau kita dengar kata politik, mungkin yang terlintas dalam pikiran kita tuh kekuasaan, pemilu, atau juga pejabat negara. Tapi sebenarnya politik itu lebih luas loh daripada apa yang saya sebutkan barusan. Menurut saya, ilmu politik adalah segala aktivitas manusia yang berhubungan dengan kekuasaan, otoritas, dan juga pengambilan keputusan, baik dalam negara maupun dalam organisasi sosial yang lebih kecil. Misalnya, saat di sekolah kita mengadakan kegiatan pemilihan ketua OSIS. Nah, itu juga merupakan salah satu bentuk kegiatan politik. Kenapa? Karena dalam kegiatan tersebut ada proses memilih siapa yang akan memimpin dan juga membuat keputusan bagi banyak orang. Secara etimologi, politik berasal dari bahasa Yunani, polis, yang berarti kota, negara atau kota. Nah, dari kata tersebut muncul istilah politikos yang berarti berkaitan dengan warga negara. Jadi sejak dulu, politik sudah dipahami sebagai seni dan juga ilmu, mengatur masyarakat dalam mencapai kebaikan bersama. Sedangkan dalam bahasa Inggris, politik mempunyai makna bijaksana, yang menandakan bahwa dalam politik itu dibutuhkan kebijaksanaan dalam mengatur urusan bersama. Nah, dapat disimpulkan bahwa politik itu adalah ilmu yang mempelajari bagaimana kekuasaan itu dijalankan, bagaimana keputusan itu dibuat, dan bagaimana kebijakan itu dijalankan dalam kehidupan bernegara. Intinya, politik itu membantu kita memahami bagaimana negara ini bekerja gitu, dan bagaimana hubungan antara pemerintah dengan rakyat itu terbentuk. Selanjutnya ada ruang lingkup ilmu politik. Nah, ada beberapa aspek penting yang terkandung di dalamnya, yaitu yang pertama ada negara, lembaga tertinggi yang mengatur masyarakat melalui hukum dan juga kebijakan. Misalnya, Indonesia sebagai negara kesatuan yang mempunyai sistem pemerintahan presidensial. Kemudian yang kedua ada kekuasaan, kemampuan seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi kebijakan politik. Misalnya, presiden mempunyai kekuasaan eksekutif untuk menjalankan pemerintahan. Yang ketiga ada pengambilan keputusan, yaitu proses memilih kebijakan tertentu dari berbagai alternatif lain. Misalnya, saat pemerintah memutuskan menaikkan upah minimum berdasarkan hasil rapat. Yang keempat ada kebijakan umum, yaitu serangkaian program atau tindakan pemerintah untuk mengatasi masalah publik seperti program subsidi BBM. Yang kelima ada pembagian kekuasaan, yaitu pemisahan wewenang antara lembaga legislatif, eksekutif, dan juga yudikatif agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Misalnya, DPR itu membuat undang-undang, kemudian presiden itu menjalankan, dan MA itu menegakkan hukum. Jadi, setelah saya memahami bahwa ternyata ilmu politik itu bukan sekedar perebutan kekuasaan, tapi juga tentang mengatur bagaimana masyarakat agar tercapai kesejahteraan, keadilan, dan juga kebaikan bersama. Jadi belajar ilmu politik itu penting supaya kita memahami tentang bagaimana sih negara ini bekerja gitu, dan juga kita bisa menjadi warga negara yang lebih berpikir kritis dan lebih bijak dalam mengatasi kebijakan pemerintah. Mungkin dapat sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun perbuatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.